sebentar saya memandu pemirsa Kompas TV, Bung Martin, Anda juga bahwa saat ini kami menerima gambar dari PN Jaksel, kedatangan saya menduga dengan hadirnya pasukan BRIMOB yang cukup lengkap, kendaraan taktis dari BRIMOB ini adalah kedatangan di PN Jaksel dari terdakwa Ferdi Sambo yang sebentar lagi akan menuju ke tempat transit sebelum sidang nanti dimulai. Dijadwalkan 9.30 tetapi biasanya mendekati pukul 10 nanti baru hadir. Bu Martin, sedikit saja, mengapa Anda mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini satu level harusnya dengan Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Joshua? Bu Martin, analisa. Jadi gini, makanya gini, ada beberapa ahli hukum yang mengatakan kalau mau melihat kesalahan dari Putri itu lihatlah pasal 55 ayat 1 ke 1. Apa itu turut serta ataupun melakukan ataupun yang memerintah gitu ya. Nah, ini menurut saya pemahamannya keliru. Ya, kenapa keliru? Karena kan primernya adalah pasal 340. Jadi yang dilihat itu adalah yang paling tepat ya, selain subjek hukumnya, naturally lex itu ya, barang siapa, yang dilihat itu adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Siapa yang pertama kali memiliki niat jahat, siapa yang pertama kali membuat suatu perencanaan, itulah pelaku utama. Nah, dalam hal ini kan banyak yang bilang Richard Eliezer itu pelaku utama. Menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena merampas nyawa milik orang lain dalam delik 340 itu ada pada urutan terakhir. Itulah penyempurnaannya. Tapi yang utamanya mengapa delik itu bisa terjadi adalah karena ada orang yang dengan sengaja ataupun dengan niat jahat dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa milik orang lain. Nah, siapakah itu? Menurut pembuktian dari jaksa penuntut umum, dialah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Jadi tidak akan ada peristiwa ini kalau tidak ada niat jahat dan juga rencana dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa milik Joshua. Eliezer itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, oleh karena itu, ya, berkali-kali saya ulang-ulang bahwa kita ini kalau melihat sesuatu harus dengan kejernihan hati dan juga kejernihan pemikiran untuk membaca suatu ketentuan hukum. Kalau kita membaca suatu ketentuan hukum, kita cocok-cocokkan dengan teori kasus untuk menguntungkan orang gitu ya, itulah yang membuat hukum ini menjadi hukum yang buruk. Pernah ada kata-kata dari salah satu ini ya, kutipan dari senior kita juga, ahli kriminolog, yang mengatakan bahwa hukum pidana itu hukum yang jelek, ya. Apabila ya dipegang sama orang yang jelek, maka hancurlah hukum itu. Nah, oleh karena itu ya, cobalah kita berlaku objektif ya, supaya kita juga jangan tercebur ataupun terbawa terhadap, kalau saya pinjam kata Profesor Rocky Gerung ya, kedunguan gitu ya. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin, kita jeda dulu dan nanti setelah jeda juga akan bergabung di studio pakar hukum pidana Jamin Ginting. Tetap bersama kami untuk Breaking News Kompas TV.